Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi ya di channel YouTube Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran PLBJ untuk kelas 6 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di channel YouTube Ratna Saria Rahab. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua, jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna dalam pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta PLBJ bab 16, Trisiap lalu lintas untuk kelas 6 SD dan MI. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran berjalan lancar, bermanfaat, dan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, serta diberi kesehatan. Dan untuk menjaga kesehatan, jangan lupa kalian terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mengenal Trisiap lalu lintas. Peserta didik mampu menjelaskan Trisiap lalu lintas. Yuk kita mulai pembelajarannya. Bab 16, Trisiap lalu lintas. Lalu lintas dapat terjadi karena ada manusia, kendaraan, dan jalan. Manusia merupakan pengguna yang berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki. Kendaraan digunakan oleh pengemudi. Adapun jalan merupakan lintasan yang akan dilalui oleh kendaraan. Ketiganya harus saling berinteraksi secara baik. Bagaimana agar selamat dalam berkendara? Trisiap lalu lintas jawabannya. Nah, inilah keadaan kendaraan lalu lintas di kota Jakarta. Padat ya anak-anak? Mudik pulang kampung saat Lebaran sudah menjadi tradisi sebagian besar masyarakat Indonesia. Jutaan masyarakat berbondong-bondong meninggalkan kota perantauan menuju kampung halaman. Salah satunya adalah Jakarta. Ribuan lebih kendaraan meninggalkan Jakarta menuju kampung halaman. Akibat lonjakan volume kendaraan itu, kepadatan lalu lintas di ruas-ruas jalan tak terhindarkan. Terutama ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Kendaraan tersebut menyebabkan rawan kecelakaan. Nah, Kepolisian RI memberi trik bagaimana agar selamat berkendara saat melakukan mudik. Mereka menyebutnya Trisiap. Apa Trisiap itu? Simak materi berikut. Ayo menyimak. A. Mengenal Trisiap lalu lintas. Mengendarai kendaraan bermotor dengan aman dan nyaman tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga menguntungkan orang lain. Ada 3 prinsip yang harus diingat dan dilakukan agar pengendara bisa aman di jalan. 3 prinsip itu penting dan merupakan hal dasar dalam berperilaku berkendara. 3 prinsip itu dikenal dengan istilah Trisiap. Ketiga prinsip itu harus diikuti dan dijalani. Nah, 1. Siap mematuhi peraturan. Setiap orang yang menggunakan jalan harus berperilaku tertib. Perwujudan dari hal tersebut adalah wajib memenuhi ketentuan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat pengatur lalu lintas, aturan berhenti dan parkir, pengaturan bunyi dan suara, serta kecepatan maksimal. Kecelakaan bisa terjadi kala pengendara ceroboh dengan menambah kecepatan maksimal dan melanggar peraturan. 2. Siap kondisi fisik. Berkendara membutuhkan konsentrasi penuh. Kondisi fisik yang tidak baik seperti mengantuk bisa menjadi salah satu penyebab konsentrasi hingga
hilang sehingga rawan terjadi kecelakaan. 3. Siap kondisi kendaraan. Kita tidak akan pernah tahu keadaan darurat apa yang akan terjadi di jalan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan kendaraan setiap kali akan berkendara. Pengecekan terutama dilakukan di bagian kaki-kaki, sistem pengereman, lampu-lampu, spion, dan wiper. Nah, itulah trisiap itu ada 3 ya. Siap mematuhi peraturan, siap kondisi. B. Menjalankan trisiap lalu lintas. Angka kecelakaan akan bisa meningkat bila pengemudi tidak hati-hati saat berkendara dan tidak menaati tata tertib dalam berkendara. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan saat berkendara. 1. Mempunyai SIM, surat izin mengemudi. SIM merupakan hal yang wajib dimiliki seorang pengemudi. Hal ini berlaku bagi semua pengendara, baik roda 2 maupun roda 3. 2. STNK lengkap. STNK atau surat tanda nomor kendaraan merupakan bukti sah siapa yang memiliki kendaraan tersebut. Oleh karena itu, bagi yang berkendara harus selalu membawa STNK. 3. Menaati rambu lalu lintas. Kecelakaan banyak terjadi karena melanggar rambu lalu lintas. Seorang pengemudi harus memperhatikan rambu lalu lintas selain akan terhindar dari kecelakaan, juga terhindar dari denda. 4. Berkendara tidak melebihi batas kecepatan. Kendaraan memiliki batas kecepatan maksimal, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jika melanggar, ada sanksinya. 5. Memenuhi persyaratan teknis. Persyaratan teknis kendaraan roda 2 berbeda dengan roda 4. Kelengkapan roda 2 antara lain lampu utama, lampu rem, klakson, knalpot bawaan, sepeda motor, kaca spion, dan pengukur kecepatan. Adapun kelengkapan roda 4 antara lain kaca spion, lampu utama, lampu rem, lampu mundur, klakson, bumper, kaca depan, kaca spion, dan pengukur kecepatan. Jika tidak lengkap juga ada sanksinya ya. Kepolisian sudah memberikan petunjuk berkendara yang aman dengan melakukan trisiap lalu lintas. Trisiap adalah 3 prinsip dasar yang harus dipatuhi dan dilakukan pengguna jalan. Nah, diskusikan bersama kelompokmu tentang trisiap lalu lintas. Apa yang dilakukan dengan siap pertama, kedua, dan ketiga. Tulislah hasil diskusinya di kolom berikut. Nah, kita bahas bersama ya. Pertama adalah mematuhi peraturan. Berperilaku tertib, wajib memenuhi ketentuan seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pengatur lalu lintas, aturan parkir, pengaturan bunyi dan suara serta kecepatan maksimal. Itu kondisi mematuhi peraturan. Siap kondisi fisik. Ya, ada ya. Nih, kondisi pengemudi harus prima, tidak boleh mengantuk karena mengemudikan kendaraan memerlukan konsentrasi penuh. 3. Siap kondisi kendaraan. Kalau yang 2 fisik ya, lebih ke pengemudi. Kalau yang nomor 3, kondisi kendaraan lebih kepada apa anak? Iya, kondisi kendaraannya ya, mobilnya ya tentunya ya. Nah, iya betul ya, anak-anak pasti sama jawabannya dengan Bu Guru ya. Melakukan pengecekan setiap kali akan berkendara, terutama di bagian kaki-kaki, lampu-lampu, spion, dan wiper ya. Karena kita tidak akan pernah mengetahui keadaan di jalan untuk antisipasi ya. Nah, kita refleksi. Apakah aku memahami trisiap lalu lintas? Aku memahami trisiap lalu lintas. Ya, tadi sudah kita bahas ya, jawabannya pasti ya. Nomor 2, aku bisa menjalankan
siap lalu lintas. Ya. Nomor 3. Bila Tri siap dijalankan dengan baik, pengemudi akan aman dalam berkendara. Ya. Nah, aku bisa menjelaskan, aku memahami. Nah, bila dijalankan, kita akan jadi aman ya. Kalian kan belum boleh mengendari kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 karena kalian belum memenuhi syarat untuk mempunyai SIM. Nanti kalau sudah usianya 17 dan mempunyai SIM ya. Rangkuman nomor 1, Tri siap adalah 3 prinsip dasar dalam perilaku berkendara. Ketiga prinsip itu harus diikuti dan dijalani. Setiap orang yang menggunakan jalan harus berperilaku tertib. 3. Berkendara membutuhkan konsentrasi penuh. 4. Pengecekan kendaraan dilakukan setiap kali akan berkendara. 5. Beberapa hal yang harus dilakukan saat berkendara yaitu mempunyai SIM, STNK lengkap, menaati rambu lalu lintas, berkendara tidak melebihi batas kecepatan dan memenuhi persyaratan teknis. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita ke evaluasi ke bagian A ya. Berilah tanda silang pada A, B, C, atau D depan jawaban yang tepat. Kalian pasti bisa semua, mari kita bahas bersama-sama ya. Nomor 1, hal yang wajib dilakukan pengendara adalah hal yang wajib bagi pengendara. A. SIM, B. Kartu ATM, C. Kartu kredit, D. Kartu debit. Iya betul, SIM ya A. 2. Menjalankan Tri siap lalu lintas menguntungkan A. Pejabat, B. Diri sendiri, C. Orang lain saja, D. Diri sendiri dan orang lain. Ya betul, D. Diri sendiri dan orang lain. Nomor 3, Tri siap bertujuan agar kita dalam berkendara A. Takut, B. Susah, C. Sulit, D. Aman dan nyaman. Ya betul, menjadi aman dan nyaman. Kita lanjut ya. Prinsip kondisi fisik mengandung pengertian kondisi di nomor 4 ya. A. Pengemudi, B. Pemilik kendaraan, C. Penjual kendaraan, D. Pembeli kendaraan. Prinsip kondisi fisik. Ya betul, pengemudinya ya. Nah, kita ke nomor 5. Kecelakaan bisa terjadi kalau pengemudi A. Pandai mengemudi, B. Cerdik mengambil jalan, C. Ceroboh dalam berkendara, D. Hati-hati dalam berkendara. Ya, betul, jawabannya adalah C. Ceroboh dalam berkendara. Nomor 6. Sebagai tanda bukti memiliki kendaraan, pengemudi memiliki A. KK, B. KTP, C. SIM, D. STNK. Ya betul, jawabannya adalah STNK, surat tanda nomor kendaraan ya. Nomor 7. Melalui kaca spion kita bisa mengawasi A. Penumpang, B. Teman di samping, C. Jalan utama, D. Pergerakan kendaraan. Iya, kita bisa melakukan mengawasi pergerakan kendaraan ya. Kita lanjut. Nomor 8. Menggunakan telepon genggam saat mengemudi. A. Dilarang, B. Dianjurkan, C. Dibolehkan, D. Disarankan. Jawabannya adalah ya sangat dilarang ya, karena bisa mengalihkan konsentrasi pengemudi ke jalan tapi lebih fokus ke HP-nya, nanti berbahaya. Nomor 9. Saat berkendara, pengemudi membutuhkan A. Simpati, B. Pertolongan, C. Komitmen, D. Konsentrasi. Betul, konsentrasi ya. Nomor 10. Tri siap yang terakhir, pengemudi A. Mempersiapkan kendaraannya, memperhatikan surat-suratnya, mempersiapkan kesehatannya, mematuhi aturan lalu lintas. Ia mempersiapkan kendaraannya ya.
Siap yang terakhir. Kita lanjut. B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Bukti mendapat izin mengemudi adalah dimilikinya apa? Betul, SIM ya, atau surat izin mengemudi. Bukti pemilik sah kendaraan ditunjukkan dengan dokumen yang bernama, ayo ingat-ingat apa anak-anak? Betul, STNK, surat tanda nomor kendaraan. Orang yang melanggar kecepatan maksimal rawan terjadi kecelakaan. Kalau kita melanggar kecepatan maksimal, di situ ditulis 60 km per jam. Kita bikin jadi 100 kecepatannya. Itu akan menyebabkan rawan terjadi kecelakaan. Siap disosialisasikan ke masyarakat dengan tujuan mengurangi pelanggaran lalu lintas atau denda dan kecelakaan ya. Nomor 5, rambu lalu lintas harus ditaati para pengguna jalan. Siapa saja pengguna jalan? Pejalan kaki dan pengemudi baik roda 2 maupun roda 4 ya, Nana. Nah, kita sekarang ke bagian C. Jawablah soal-soal berikut dengan tepat. Berikan contoh 3 hal yang harus ditaati pengguna jalan. 3 ya. Nih, jika seseorang pejalan kaki, berjalanlah di trotoar dan menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, JPO ya, jembatan penyeberangan orang. Jika seorang pengendara sepeda motor, haruslah memakai helm dan membawa surat-surat kendaraan seperti SIM, STNK ya. Yang ketiga, jika seorang pengemudi mobil haruslah memakai sabuk pengaman dan membawa surat-surat seperti SIM dan STNK. Nah, itu ya, anak-anak, 3 contoh. Nomor 2, mengapa kondisi kendaraan harus disiapkan secara baik? Ayo, apa jawabanmu? Ya, agar saat berkendara di jalan, mobil dalam keadaan layak jalan. Untuk mengantisipasi kondisi darurat yang tidak pernah kita ketahui saat di jalan ya. Jadi sebelum kita jalan, kita cek dulu kendaraannya ya, anak-anak. Nah, begitulah jawabannya. Kita lanjut ke nomor 3. Apakah berkendara ada batas kecepatannya? Jelaskan. Adakah anak-anak? Ya, betul. Mengapa? Ada. Menurut peraturan di jalan raya, ada aturan batas maksimal kecepatan kendaraan sesuai petunjuk. Dan tujuannya agar semua pengguna jalan selamat sampai tujuan ya. Betul, jika kalian mempunyai jawaban yang lainnya, itu akan lebih baik lagi anak-anak ya. Dengan kata-kata kalian sendiri. Nomor 4, berikan contoh kelengkapan kendaraan roda 2. Nah, roda 2 harus ada lampu utama, roda 2 motor ya. Lampu rem, klakson, knalpot bawaan sepeda motor. Jadi sepeda motor knalpotnya nggak boleh diganti-ganti ya. Kaca spion dan pengukur kecepatan ya. Nah, nomor 5, berikan contoh kelengkapan kendaraan roda 4. Kaca spion, lampu utama, lampu rem, lampu mundur, klakson, bemper, kaca depan, dan pengukur kecepatan. Nah, dari jawaban-jawaban ini, kalian bisa memakai jawaban kalian sendiri dengan kata-kata kalian sendiri. Ini jawaban contoh dari Bu Guru ya. Nah, soal hot sekarang. Setiap pengendara harus hati-hati ketika di jalan. Hal ini penting demi keselamatan pengendara dan orang lain. Akan tetapi, kenyataannya banyak pengendara sepeda motor yang tidak tertib saat berkendara. Amati para pengendara sepeda motor. Identifikasi perilaku para pengendara yang melanggar aturan dan bisa menjadi penyebab kecelakaan ya. Nah, kalian awasi ya dan identifikasi para pengendara yang melanggar peraturan. Misalkan tidak menyalakan lampu, tidak mempunyai kaca spion dan lain-lain ya. Silakan kalian lakukan. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta
PLBJ bab 15 Trisiap Lalu Lintas untuk kelas 6 SD dan MI. Terima kasih ya sudah menyimak pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Salam sukses selalu dari Ibu Guru. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di channel YouTube Ratnasari Arahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.